Indra Bruggman, nama dan sosoknya kini sangat populer di kalangan penggemar sinetron. Maklum, pemilik nama lengkap Indra Lesmana Bruggman itu kini sudah menjelma menjadi salah satu bintang sinetron muda yang paling bersinar. Bagi orang-orang yang tahu masa kecil artis kelahiran Tasikmalaya 8 Mei 81 itu, tentu agak kaget bila menyaksikan penampilan Indra di televisi. Soalnya kala kecil, Indra lebih dikenal sebagai anak pemalu dan kurang gaul. Di balik segala hal yang terjadi dalam hidup, yang terburuk sekalipun pasti memiliki hal positif. Rasa bersalah karena ketidaksempurnaannya sebagai calon ibu membuat Oni sadar dan berniat mengubah semua kebiasaan buruknya selama ini. Gue bilang kayaknya gue mau pengen memperbaiki apa ya lifestyle gue gitu. Jadi maksudnya mungkin katanya kan itu bisa jadi dari merokok atau enggak bisa jadi dari minuman keras gitu kan, alkohol gitu, bisa jadi kayak dari situ. Tapi terbilang sih bukan dari situ, tapi paling enggak itu yang mungkin ada beberapa dari hidup yang mau aku rubah itu. Selasa 16 September lalu, penyanyi legendaris Chrisye tepat berusia 54 tahun. Di usianya yang lebih dari setengah abad itu, boleh dibilang Chrisye semakin mantap menancapkan kuku sebagai salah satu penyanyi yang tetap eksis meski usianya terus merambat. Kebahagiaan semakin menjadi milik Chrisye karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya itu, ia memperoleh double platinum award atas album dekade miliknya yang berhasil terjual hingga 350.000 kopi kaset dan 40.000 kopi CD-nya. Yang pasti setiap ulang tahun saya sangat bersyukur gitu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya diberikan umur dan mudah-mudahan umur yang diberikan selanjutnya ini bermanfaat bagi semua orang. Itu aja. Pemirsa, hari Rabu kemarin Della Puspita memenuhi panggilan polisi Polda Metro Jaya dikarenakan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap Hari Tasman, lelaki yang mengaku-ngaku sebagai ayah kandungnya. Tak jelas kebenaran seperti apa yang nanti akan terungkap. Yang jelas perseteruan antara bintang sinetron Della Puspita dengan Henry Pasman, pria yang mengaku sebagai ayah kandungnya itu akan semakin panjang. Setelah laporan Henry Pasman ke Polda Metro Jaya bulan Juli lalu, Rabu kemarin Della Puspita mendatangi Polda Metro Jaya sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik. Didampingi pengacaranya Henry Yosodiningrat SH, usai penyelidikan Della Puspita memberikan keterangan. Kita berikan kesempatan kepada penyidik ya untuk melakukan penyidikan dalam perkara ini, memeriksa Della sebagai tersangka. Kemudian nanti mungkin akan dilanjutkan dengan memeriksa saksi yang lain yang masih dianggap kurang, ya. Ya perasaan saya sih kusut lah. Ya kecewa aja gitu, tapi saya lebih tenang karena ada. Meski persoalan ini telah bergulir menjadi persoalan hukum, ia tetap meyakini kalau dirinya tidak bersalah. Dan Henry Pasman tetap bukan ayah kandungnya. Ya saya kan di sini kan dipanggil karena sebagai tersangka. Masalah benar saya sih merasa tidak bersalah. Selain pencemaran nama baik, tuduhan terhadap Della Puspita adalah telah memberikan keterangan palsu dengan mengingkari asal-usulnya. Tapi di mata Henry Yosodiningrat, tuduhan yang terakhir itu tidak berdasar. Nggak ada pemalsuan akte. Ya memang dalam sangkaannya itu diduga menempatkan keterangan palsu di dalam akta otentik. Saya nggak melihat akta yang mana yang dikatakan sebagai otentik gitu. Nggak ada. Akta kelahiran sebagai akta otentik, dia menjelaskan di sana anak di luar, artinya anak dari ibunya. Ya itu faktanya begitu. Kalau artinya begitu, karena perkawinan antara ayah dan ibunya kan, kalau itu ayahnya kita kan belum tahu ini karena dia menyangkal setelah kelahiran kan begitu. Sepertinya persoalan ini tidak hanya akan meresahkan dua pihak yang bertikai, melainkan akan membuka luka lama bagi ibu kandung Della Puspita yang juga mantan istri Henry Pasman. Agar tidak berlarut-larut dan semakin panjang, Henry Yosodiningrat berharap persoalan keluarga ini bisa diselesaikan juga secara kekeluargaan. Pemirsa, saya akan mengawali kabar-kabar Minggu kali ini dengan kisah perjalanan hidup dari Indra Bruggman. Kegigihan dan ketekunan artis pendatang dari Tasikmalaya ini patut diacungi jempol. Karena sekarang ini dia sudah memiliki segalanya, baik materi, popularitas, dan juga karir. Hanya kepada Anda pemirsa kabar-kabar Minggu, dia akan menceritakan semuanya dan juga obsesi yang belum dicapainya hingga sekarang. Indra Bruggman,
Nama dan sosoknya kini sangat populer di kalangan penggemar sinetron. Maklum, pemilik nama lengkap Indra Lesmana Bruggman itu kini sudah menjelma menjadi salah satu bintang sinetron muda yang paling bersinar. Bagi orang-orang yang tahu masa kecil artis kelahiran Tasikmalaya 8 Mei 81 itu, tentu agak kaget bila menyaksikan penampilan Indra di televisi. Soalnya kala kecil, Indra lebih dikenal sebagai anak pemalu dan kurang gaul. Sehari-harinya bila pulang sekolah, Indra lebih suka menyendiri mencari ikan dan main di kali. Dulu aku saking nakalnya aku suka main ke kali. Kali itu tempat orang yang buang apa segala macem gitu. Cuman buatmu ngambil ikan pakai apa sih kayak saringan gitu. Sampai yang kakiku tuh itu dari SD sampai SMA kelas 1 itu pecah-pecah. Baru pindah ke Jakarta sembuh. Itu sama nyokap udah dilarang berapa kali gitu sampai diancam nggak akan dikasih uang jajan terus segala macam, tapi tetap kalau pulang sekolah itu pasti mau nerjun ke kali sampai dapat ikan. Bila petang tiba, ia pun tidak keluyuran. Diam di rumah, main dengan kakak perempuannya. Dan jika azan maghrib usai berkumandang, Indra tidak bisa kemana-mana karena diharuskan orang tuanya turut pengajian. Kalau misalkan habis sholat maghrib itu nggak boleh keluar rumah. Kalaupun keluar rumah itu harus ke pengajian. Jadi yang tiap kecil tuh tiap habis maghrib selalu ke pengajian, habis pengajian langsung pulang ke rumah, nggak boleh main lagi. Kalau putra kedua dari 4 bersaudara, pasangan Yohana dan Mimi Mariani itu bisa seperti sekarang, itu berawal saat ia duduk di bangku kelas 6 SD. Saat itu ada seorang teman sekolahnya yang mengajak Indra untuk ikutan sebuah lomba foto model. Tidak disangka, tidak diduga ternyata ia meraih juara. Setelah itu keinginan Indra untuk terjun di dunia model mulai tumbuh. Tapi sayang keinginannya itu agak terhambat karena tidak memiliki cukup dana. Soalnya orang tua Indra yang berdarah Indo-Belanda hanyalah pedagang kecil di kaki lima. Kalau boleh dibilang keluargaku tuh yang orangnya pas-pasan gitu, dan mereka yang jualan di pinggir jalan, jualan gorengan gitu kan di pinggir jalan. Ibu bapak sampai itu dari aku SD sampai SMP ya, sampai aku pindah ke Jakarta. Tuh jadi yang mereka tuh yang buat makan aja mereka pas-pasan. Apalagi anaknya yang harus ke perlombaan, harus beli baju baru, beli sepatu baru. Terus mereka juga yang harus kalau misalkan aku ada acara mereka juga harus yang ngikutin gitu. Uang transportnya kan berapa juga. Sementara honor dari perlombaan itu sendiri memang nggak ada gitu loh. Sampai di usia remaja, kehidupan ekonomi keluarganya memang pas-pasan. Dan profesi sebagai model ia anggap jalan terbaik ketika itu untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Makanya saat pertama ia memperoleh bayaran, dirangnya bukan kepalang. Sejak saat itu Indra pun mulai berpikir jauh ke depan. Ingin menekuni profesi sebagai model secara serius. Untuk itu akhirnya di tahun 97 saat usianya baru 16 tahun, Indra pun hijrah ke Jakarta. Keluarga aku tuh yang pas-pasan dan akhirnya aku memutuskan bahwa aku anak satu-satunya laki-laki dan aku pengen bantu keluarga gitu. Mungkin dari niat situ yang cukup kuat dan akhirnya aku ketemu sama Om Ben. Om Ben bilang, "Oke, kamu pindah ke Jakarta supaya bisa tahun 97 pindah ke Jakarta." Sekali lagi keberanian Indra untuk jadi model tidak lain terutama karena motif ekonomi. Dan pilihannya itu ternyata tidak begitu meleset. Iya, aku pikir karena dulu suka nonton TV gitu, kayaknya bintang-bintang film tuh kayaknya berpakaiannya bagus, mewah, cantik-cantik, cakep-cakep gitu, pasti banyak duitnya gitu kan. Yang itu mungkin yang kayaknya gue pengen deh kayak gitu loh. Kayaknya gue pengen punya baju yang bagus, pengen sepatu yang bagus, punya duit banyak, bisa bantu keluarga. Mungkin itu yang memotivasi aku untuk terjun ke dunia ini gitu. Aku lihat juga kayaknya kerjanya gampang, cuman cuap-cuap di TV gitu. Aku nggak memikirkan ternyata sulit masuk ke dalam dunia seperti ini gitu. Kita harus menghadapi orang banyak dengan gosip-gosipnya segala macam. Meski jalan untuk menjadi seorang bintang menurutnya tidak semudah membalikan tangan, tapi pada kenyataannya karir Indra di industri hiburan bisa dibilang mulus. Nyaris tidak ada hambatan yang berarti. Paling hanya gosip sekitar kehidupan pribadi yang sempat menimpanya. Salah satunya Indra sempat diisukan kerap mengkonsumsi narkoba. Jadi yang pas aku tuh nggak ada kegiatan gitu kan, jadi selama beberapa bulan nggak ada kegiatan, aku stop dulu. Terus aku rajin fitness, rajin olahraga gitu segala macam, terus minum suplemen sampai ada 6 biji gitu kan.
6 jenis. Terus aku ngadain satu acara yang tiba-tiba yang banyak wartawan di situ yang mereka kaget itu, langsung ada yang nyentuh ke tuh wartawan, kamu pakai sabu-sabu ya? Hah? Sabu-sabu? Maksud lu apaan nih? Langsung aku tinggal aja kan. Wah ini udah nggak bener nih, udah langsung, udah sejak itu ya